Artinya ketika barang itu udah sering dipakai kan lama-lama usianya jadi berkurang. Betul. Ya kan, Ketahanannya berkurang, elemen-elemen di dalam kapal selam itu berkurang. Nah, mungkin aja itu yang menyebabkan dia akhirnya menjadi makin lama makin gak layak. Sebenarnya di dasar itu makhluk-makhluk yang jaga laut, dasar laut itu menghalau. Dalam arti menghalau, kamu sudah saya batasi, namun terlampau jauh, jadi diingatkan oleh makhluk yang di dasar laut, Mas. Di kedalaman sekian ratus atau sekian ribu meter itu cahaya matahari udah nggak masuk. Artinya kehidupan di sana itu sangat ekstrim. Dan itu juga mempengaruhi bentuk fisik dari makhluk yang menghuni di laut. Baik physically di alam kita maupun akhirnya ke dimensi yang lain. Keadaan para penumpang sendiri menjelang kejadian itu seperti apa, Mas? Namanya ya panik ya, ada yang lehernya dipegangin, ada yang berontak-berontak. Ya kayak tersiksa lah orang tuh, oksigennya kurang berfungsi, gimana ya itu Mas? Ternyata kerja alam yang Tuhan ciptakan tuh nggak begitu doang. Jadi jalurnya tuh banyak, Mas. Walaupun ada satu kejadian, satu rentetan kejadian, tapi bisa jadi dalam rentetan ini banyak hal yang mengakibatkan ini bisa menjadi sesuatu gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, masih di obrolan santai lagi nih kali ini. Nah, kan seperti kita tahu nih, peradaban kita ini kan sudah memasuki era teknologi yang banyak kita ingin menjelajah ke tempat-tempat yang ekstrim gitu, mengeksplorasi sejauh yang ada di atas atau di luar dari bumi itu. Mungkin orang sudah mulai menjelajah Mars gitu ya, pengen tahu ini Mars. Dan ke dalam bumi itu sejauh palung terdalam yang ada di lautan. Nah, cuman untuk mengeksplorasi dan juga untuk menjelajah hal-hal yang tempat-tempat yang ekstrim dan tak terjangkau ini kan memang butuh teknologi yang tinggi ya, makanya biayanya juga mungkin mahal ya, gitu. Nah, terakhir kan kita dengar nih, mungkin Sobat Time Travel juga mendengar berita yang masih hangat itu tentang meledaknya kapal Ocean Gate Titan ya. Alif juga mungkin dengar ya. Iya. Itu kurang lebih sekitar pertengahan Juni ya. Antara dia hilang itu tanggal 18 sampai kemudian ditemukan tanggal 22 gitu ya kan. Ketika kejadian naas itu terjadi, itu ada 5 penumpang yang kebanyakan di situ isinya miliarder. Karena nilai untuk tiketnya juga tuh tergolong fantastis ya, 3,7 miliar gitu ya kan. Nah, mereka akan menuju ke reruntuhan kapal Titanic yang tenggelam di samudra Atlantik Utara ya kalau nggak salah ya, Atlantik Utara. Dan itu ada di kedalaman yang kurang lebih sekitar 4.000-an meter. Di dasar laut. Di dasar laut, betul. Nah, itu kalau misalnya secara spirit yang Alif lihat, sebenarnya kejadiannya itu bagaimana sih dalam pandangan spirit Alif? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kejadian yang udah berlalu itu sampai sekarang kan juga sebetulnya masih diteliti oleh para ilmuwan. Kok bisa walaupun udah ada spekulasi dan teori-teori itu. Tapi pada akhirnya kan saya mohon untuk bisa diperlihatkan apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Ternyata menurut banyak orang itu secara teknis, karena kecelakaan itu karena teknis doang. Tapi kan saya melihatnya nggak cuma sebatas itu. Dan ternyata lebih luas dari itu, di dasar sana juga ada sesuatu yang lain lah. Karena yang kita tahu juga wilayah di perairan itu kan pernah terjadi insiden di masa lalunya. Dan artinya kalau misalkan ada insiden itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang
mungkin orang bilang udah angker lah ya bahasanya gitu, ya, karena pernah ada insiden besar di situ. Nah, apakah ada kaitannya atau tidak? Sebetulnya di luar dari teknis, kalau yang saya lihat itu ada sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang berada di bawah laut itu, yang berkaitan dengan dimensi lain, dengan kehidupan yang lain, gitu. Jadi walaupun itu teknis, tapi tetap ada singgungan dengan kehidupan yang lain, dan itu kacamatanya bisa dilihat dari hal yang spirit juga. Tapi untuk bisa lebih dalamnya, kayaknya lebih seru untuk Mas Amin ceritaan duluan deh, Mas. Oh iya betul, ada Mas Amin. Mas Amin cerita dulu, nanti abis itu Alif ya. Oke, Sobat Time Travel, kita akan menghubungi Mas Amin yang ada di Tegal untuk mungkin Mas Amin lebih tahu lagi tentang kronologi kejadiannya persisnya seperti apa. Stay tune to Sobat Time Travel. Sobat Time Travel, kita sudah terhubung dengan Mas Amin yang ada di Tegal untuk cerita tentang peristiwa naas Ocean Gate yang ada di Laut Atlantik Utara. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alif dan sahabat Time Travel semua. Amin. Iya Mas. Kabar baik ya Mas Amin ya? Nah, siap. Mas Amin, yang kita tahu kan Mas Amin kan jarang baca berita lah ya, gitu ya. Nggak suka baca-baca juga nih kan. Tapi kan kemarin kan kita, kemarin kan kita cuman kirim gambar doang ya, untuk tahu tentang cerita yang ada di Ocean Gate itu. Nah, Mas Amin bisa ceritakan nggak sebenarnya kronologinya seperti apa sih? Kok bisa itu terjadi? Padahal kan kapalnya itu kan memang kapal yang dibuat khusus untuk masuk ke perairan dalam laut lah gitu. Nah, gimana Mas Amin ceritanya? Begini Mas Anton, ya sebelumnya minta maaf dulu ya Mas Anton ya. Jadi menurut Amin ya, waktu peluncuran pertama kali kapal itu tersebut dalam kondisi Mas, teknis di mesinnya oke. Namun sebenarnya Amin melihat, jujur sih Amin nggak pernah lihat gambarnya atau baca-baca ini ada berita ini. Wah, Amin sih nggak suka baca-baca kayak gitu. Nah, Amin sekedar melihat secara batin yaitu pesawat tersebut, kapal tersebut itu memang kondisinya bagus, namun nggak layak sebenarnya untuk ke dasar laut yang sekian jaraknya itu loh Mas. Nah, kenapa kalau kejadian kok meledak ya Mas Amin ya? Nah, sebenarnya di dasar itu makhluk-makhluk yang jaga laut, dasar laut itu menghalau. Dalam arti menghalau, kamu sudah saya batasi, namun terlampau jauh. Jadi diingatkan oleh makhluk yang di dasar laut Mas. Makhluk di bawah itu ngasih pelajaran, mengingatkan gitu loh Mas. Benarnya Mas, batasan-batasannya ada gitu loh Mas. Maka yang Amin tahu, yang Amin gambar sketsa itu sebenarnya itu yang menghalau dulu penjaganya Mas. Oke. Nah, keadaan para penumpang sendiri menjelang kejadian itu seperti apa Mas? Namanya ya panik ya, ada yang lehernya dipegangin, ada yang berontak-berontak. Nah, ya kayak tersiksa lah orang itu, oksigennya kurang berfungsi, gimana ya itu Mas? Oke. Sangat dahsyat itu Mas. Nah, Mas Amin, tadi karena Mas Amin udah cerita ada makhluk yang ada di dasar laut itu, Mas Amin bisa ceritakan nggak sebenarnya penampilannya tuh seperti apa sih Mas? Ya penampilannya Mas kan itu kan di dasar laut ya. Lepas lah ya dari makhluk-makhluk yang kayak ikan itu Mas. Nah, sedangkan laut paling dalam kan ikannya juga ekstrim-ekstrim yang serem-serem ya Mas. Nah, di situ Mas, yang Amin tahu itu ya Mas, penghuninya itu ya memang serem-serem Mas. Ada tiang telinganya kayak insang gitu ya. Nah, badannya punya tangan, tapi kan sebenarnya menyerupai sayap ikan itu, sirip ikan. Nah, kakinya itu nggak ada, cuma kayak ikan juga. Itu Mas, yang itu di situ.
Nah, Mas Amin, kan di situ kan ada mereka kan mendatangi reruntuhan kapal yang Titanic yang sudah tenggelam kira-kira udah 111 tahun lah yang lalu. Nah, Mas Amin bisa ngelihat nggak kejadian yang terjadi dengan Titanic di zaman dulu? Oke. Di zaman dahulu waktu kejadian kapal Titanic itu, Mas, kan berita-beritanya nabrak karang es ya gitu ya, Mas ya. Kabarnya kayak gitu. Nah, sebenarnya karang es itu ya kayak istana kerajaan gitu, Mas. Sebenarnya. Jadi ketabraknya karena kapal itu melaju di situ, itu sebenarnya nabrak. Memang karena nabrak istana, benturan kan hancur. Nah, sebenarnya dulu itu kapal Titanic itu ya kapal terkenal megah mewah ya, Mas. Cuma kan penghuni yang di bawahnya itu loh, yang yang bentur es itu loh, kayak es itu loh, karang es itu. Sebenarnya nggak suka juga, Mas. Soalnya kok kamu ingin pesiar, kok ada yang lukis kayak gini, ada yang gambar kayak gini, ada kayak gini lah gitu, Mas. Intinya jadi di dasar laut itu kan punya etika loh, Mas. Sebenarnya, Mas. Walaupun kamu di atas ya, lewat di atas, aku di bawah. Kamu harus sopan ya gitu aja loh, Mas. Jangan ada kesombongan, ada rasa ini ya gitu, Mas. Yang kami tahu. Di situ kan ada seorang rajanya, Mas. Raja yang sekarang itu loh, Mas. Iya, siap. Cuma ya beliau ya menyampaikan gitu. Setidaknya kalaupun mau ke dasar laut, ya kita harus benar-benar menikmati aja, jangan ada unsur yang lain gitu, Mas. Oke, Mas Amin. Nah, ini kan tadi udah versi dari Mas Amin. Nah, aku sekarang nanya ke Alif ya. Dari sisinya Alif itu seperti apa ceritanya? Nah, sebetulnya tadi Mas Amin udah cerita banyak. Dari apa yang saya lihat juga kurang lebih sebetulnya sama. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa saya ceritain lebih dari kacamata saya sendiri. Kan ketika dari apa yang saya lihat, sebetulnya pertama kali itu saya justru bukan cuma sekedar ngelihat si tragedinya, insiden itu yang memakan korban di dasar laut. Tapi lebih dari itu, yang tadi saya di awal cerita, bahwa ada hubungannya dengan penghuni yang ada di dasar laut. Tadi Mas Amin juga ada cerita. Terus juga sebetulnya di dasar laut itu ada apa sih? Itu dulu mungkin yang bisa saya ceritain pertama. Dari yang saya lihat, di dasar laut kedalaman 4.000-an meter itu, sebetulnya ada satu kawasan yang besar, yang bisa saya bilang sebagai kerajaan. Ada istananya, ada kehidupan di sana, yang memang tadi Mas Amin juga udah cerita, kalau seram-seram. Iya, betul begitu. Dan gambar dari Mas Amin juga kurang lebih ya kayak gitu sebetulnya. Ada yang bentuk kupingnya lancip gitu, tapi sebetulnya kayak insang. Ada juga yang memang dia nyatu kayak insang. Terus kayak punya tangan, tapi badannya bawahnya sirip. Itu tangannya itu yang tadi Mas Amin bilang kayak sirip ikan. Tapi tangan itu ya model kayak siripnya ikan tapi berselaput kayak gitu-gitu. Kalau misalkan saya lihat, sorot mata dari setiap makhluk itu sangat menyeramkan. Kenapa begitu? Karena yang kita tahu bahwa dasar laut itu kan dingin. Tadi Mas Amin juga bilang gitu kan. Betul. Dasar laut itu dingin. Bahkan ada di kedalaman sekian ratus atau sekian ribu meter itu cahaya matahari udah nggak masuk. Artinya kehidupan di sana itu sangat ekstrim. Dan itu juga mempengaruhi bentuk fisik dari makhluk yang menghuni di laut. Baik physically di alam kita maupun akhirnya ke dimensi yang lain. Dan mungkin perlu saya sedikit sampaikan bahwa itu bukan makhluk yang orang sebut, maaf ya, jin kayak gitu. Bukan. Itu bagian, memang bangsanya ada, makhluknya ada, tapi bukan orang sebut sebagai jin. Nggak gitu juga gitu loh, nggak semuanya bisa dibilang jin. Oke, lanjut ya. Ternyata di sana itu ada kehidupan dan ada yang pemimpinnya ada. Kan alhamdulillah ternyata sang raja itu sebetulnya bisa berkomunikasi dengan saya, dengan Mas Amin ketika bahasanya. Nah, bahasanya lagi-lagi karena spirit, Mas. Jadinya melalui batin. Tapi kalau misalkan saya lihat, beliau sebetulnya lebih banyak diem yang tegas, sorot matanya menyeramkan lah. Jadi hawanya udah karena di bawah itu dingin, menyeramkan. Terus juga jadinya
kadang tidak terkondisikan. Apalagi penghuninya di sana itu kebanyakan kayak semacam menggeram gitu. Yang mereka untuk berkomunikasi walaupun secara spirit pun juga agak minim lah dibanding sang rajanya. Nah, ternyata dari apa yang saya dapat informasinya, sebetulnya kurang lebih sama dengan Mas Amin sampaikan tadi. Ketika kapal itu turun, itu kan udah kesekian kali, udah lewat dari masa dia launching lah bahasa gitu lah. Artinya ketika barang itu udah sering dipakai, kan lama-lama usianya jadi berkurang, ya kan? Ketahanannya berkurang, elemen-elemen di dalam kapal selamnya itu berkurang. Nah, mungkin aja itu yang menyebabkan dia akhirnya menjadi makin lama makin gak layak, walaupun udah diperhitungkan sedemikian rupa, udah ibaratnya udah safety banget lah, udah keren banget gitu, tapi kan tetap aja itu bikinan manusia, pasti ada minusnya. Nah, lebih tepatnya gini, aku baca literasinya, ternyata itu udah melakukan 50 kali uji selam dan menjalani 3 kali ekspedisi. Ini yang ketiga jadi sebenarnya. Nah, hal-hal itulah yang jadi sebetulnya jadi kesinambungan. Nah, ketika di dalam itu ada penumpang yang milioner itu, triliuner bahkan ya, masuk ke bawah laut, yang di dalamnya itu cuma ada 5 orang, itu kan sebetulnya kalau kita bayangin itu besar tapi ya pengap juga gitu, sempit, besar tapi sempit gitu loh. Besar itu karena ukuran si kapal selamnya besar, tapi sempit karena ruangannya itu cuma muat untuk 5 orang, termasuk si pilotnya, si nahkodanya lah ya. CEO-nya. Nah, ketika masuk itu sebetulnya karena di situ samudra, di situ laut yang sangat, ya bisa dibilang iklimnya juga cukup ekstrim, ada kalanya siklus-siklus ekstrim itu. Namanya samudra pasti kan ada pertemuan beberapa arus, ya kan? Betul. Jadi ada arus, mungkin ada arus air dingin, ada arus yang air lebih hangat, terus juga ada ada gelombang dari arah lain, yang itu menyebabkan sampai ke kedalaman tertentu yang saya lihat itu yang Mas Amin tadi bilang sebagai semacam lendir. Iya, lendir itu tadi gitu. Jadi maksudnya hal-hal yang sifatnya itu physically, tapi itu juga bisa dilihat secara spirit. Ketika di alam spiritnya itu, dia seperti ada serangan dari makhluk lain, dari bangsa itu, tapi dalam alamnya kita itu bisa dijelaskan secara fisik. Maksudnya tuh gini, itu bagian dari siklus alam juga sebetulnya. Maksudnya gitu. Nah, ketika sampai ke kedalaman tertentu lagi, bisa jadi dari apa yang saya lihat, kurang lebih juga sama seperti Mas Amin lihat. Karena semacam ada keretakan, entah di bagian tertentu. Mungkin berkaitan juga dengan oksigen, dengan pernafasannya itu, dengan gas-gas di dalamnya, yang akhirnya karena semakin lama semakin tekanannya kuat di laut itu, tekanan airnya sangat kuat, di dalam itu ada keretakan yang harusnya itu nggak ada kebocoran atau keretakan. Akhirnya itu memicu terjadinya, ya makin lama makin panas karena oksigennya makin menipis, lama-lama orang di dalam kan kecekek. Jadi kondisinya chaos dan itu udah makin merah mukanya, bahkan sampai ungu kali ya, biru keunguan gitu, karena udah saking tipisnya oksigen yang ibaratnya kita tuh udah sampai napas tuh baru udah sampai di sini nih. Udah cuma sampai sini doang, nggak bisa sampai paru-paru ibaratnya gitu. Nah, dalam sisi yang lain yang tadi udah Mas Amin cerita juga, ternyata bagian dari teknis juga ada hubungannya dengan yang non teknis alias dimensi lainnya. Karena dari apa yang saya dengar menurut penuturan sang raja di sana, bahwa semacam ada kecerobohan. Nah, makna kecerobohan ini bisa jadi ya bagian dari kesombongan itu. Mungkin ada yang ada yang ngomongnya kurang baik, akhirnya jadi seakan-akan tidak sopan. Tadi Mas Amin udah cerita, walaupun di dasar laut, di sana kan ada penghuninya. Mereka tuh punya etika. Walaupun kita itu cuman melintas di atas, di permukaan air, tapi tetap harus punya etika. Apalagi yang turun ke bawah, mendekati wilayah, ibaratnya ring satunya lah ya. Itu tetap punya etika. Terus misalkan ada yang nanya, loh Mas, tapi kan manusia nggak tahu gitu. Kita kan nggak bisa lihat gitu. Ya mana kita tahu gitu kan orang awam. Iya benar. Nah, karena kita nggak tahu, alangkah baiknya kita selalu sopan dimanapun kita berada kan gitu maksudnya. Betul. Karena itu yang membedakan mungkin, karena tradisi kalau di timur kan mungkin lebih paham kayak gitu ya, tapi mungkin karena orang barat kurang sebenarnya nggak juga sih Mas, mau timur mau barat itu kalau misalkan emang orangnya kurang kesadaran ya bisa begitu, bisa tidak punya etikanya kurang lah ya gitu. Mungkin orang di zaman sekarang, apalagi orang awam yang kurang
paham tentang hal-hal yang bersifat spirit dan filosofis kayak gitu, mikirnya bahwa oh yuk teknis aja, lu nggak usah ngehubung-hubungin sama hal-hal yang betul. orang bilang gaib atau spirit dan macem-macem lah ya, nggak usah dihubung-hubungin kayak gitu. Ternyata kerja alam yang Tuhan ciptakan tuh nggak begitu doang. Jadi jalurnya tuh banyak, Mas. Walaupun ada satu kejadian, satu rentetan kejadian, tapi bisa jadi dalam rentetan ini banyak hal yang mengakibatkan ini bisa menjadi sesuatu gitu loh. Nah, tadi kan Mas Amin juga sempat cerita tentang kejadian yang terjadi ratusan tahun yang lalu dengan kapal Titanic yang orang zaman dulu menggadang-gadang bahwa Titanic ini unsinkable. Nah, menurut Alif gimana? Sebetulnya kurang lebih sama apa yang Mas Amin ceritain, karena di area yang kapal Titanic itu lewatin, yang pas banget kebetulan ada si gunung esnya. Gunung es ya kalau nggak salah ya. Iya, nabrak karang es ya. Itu dalam apa yang kita lihat secara alamnya manusia, memang begitu adanya. Itu kan laut dingin, bahkan sampai ada esnya. Betul. Tapi di dimensi merekanya itu ada penghuninya, dan itu ada istana besar yang warnanya itu kebiruan di bawah sana. Dan itu penghuninya juga ada besar juga kawasannya. Nah, kenapa bisa terjadi begitu ya? Karena lagi-lagi ada kecerobohan itu. Bahkan kalau di film itu kan kalau nggak salah ada ucapan dari kreator Titanic-nya ya, si pencipta Titanic-nya apa, engineer-nya director-nya apa? Bukan, si yang menciptakan si kapal Titanic itu. Iya. Di dalam film itu kan bahkan dikatakan ibaratnya Tuhan aja itu nggak bisa ngancurin kapalnya gitulah maksudnya gitu. Karena di kapal Titanic di era tersebut itu kan suatu sistem yang canggih pada masanya, bahkan melampaui masanya kan teknologi tersebut. Karena kalau misalkan ada kebocoran di bawah, dia tuh punya sistem penguncian, ibaratnya masuk ke salah satu kabin, salah satu bilik, itu langsung ada sistem yang langsung otomatis mengunci, maka air itu nggak bisa naik ke atas. Jadi dianggapnya aman aja. Ternyata ketika kejadian tuh kan nggak begitu. Kayak gitu sih, Mas. Malah kebelah dua. Ya, jadi intinya lagi-lagi karena ada kesombongan. Tetap harus punya etika dimanapun kita berada gitu. Nah, dari apa yang udah saya ceritain, dari apa yang udah Mas Amin ceritain juga, ternyata kalau misalkan orang di zaman sekarang itu ngelihat cuma sebatas itu cuma masalah teknis aja bisa kejadian kayak gitu dan hal-hal seperti itulah. Ternyata dalam kerja alam tuh nggak begitu. Tuhan menciptakannya nggak seperti itu, sangat kompleks. Karena dari satu rentetan kejadian yang terjadi di dalamnya itu banyak singgungan-singgungan yang bisa mengakibatkan hal itu terjadi lah gitu. Jadi semua itu saling berkesinambungan. Kayaknya udah cukup sampai situ aja deh, Mas, episode kali ini. Ya, Sobat Time Travel, itu jawabannya Alif. Dan apa yang tadi Mas Amin udah sampaikan, apa yang Alif udah sampaikan, banyak berita yang mengungkapkan tentang kejadian-kejadian teknis, hal-hal yang teknis tentang peristiwa ini. Nah, mungkin ini sudut pandang yang lain dalam melihat satu peristiwa atau tragedi lah gitu. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kalian supaya kita jadi lebih lebih aware ya, lebih waspada. Jadi segala tempat itu punya aturannya yang mesti kita hormati. Oke? Begitu saja Sobat Time Travel. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu lagi di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.